Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran tafsir kita. Minggu kemarin kita sudah dijelaskan oleh Ustaz Zainal Abidin beberapa tafsir di dalam surat Al-Lahab ini. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita lanjut di ayat yang ketiga. Yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah atau binasalah kedua tangan Abu Lahab. Para ulama menjelaskan makna yada atau yadun di sini adalah maknanya bukan hanya tangan saja, akan tapi seluruh jasad atau tubuh dari Abu Lahab ini binasa atau celaka. Jadi biasa orang Arab ketika menyebutkan sebagian anggota tubuh atau maksudnya adalah seluruhnya. Sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laisa bidhallamin lil 'abid." Kata Allah, itu karena perbuatan yang dilakukan dahulu oleh kedua tanganmu, dan Allah sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambanya. Apakah hanya tangan yang berbuat zalim? Enggak, tapi seluruh tubuh. Ada mata bermaksiat, ada lisan kita, ada tubuh kita, ada kaki kita. Akan tapi yang disebutkan di sini adalah kedua tangan kita. Maka ketika Allah berfirman tabbat yada abi lahab wa tab, di sini adalah maksudnya yang celaka adalah seluruh jasad atau seluruh tubuh dari Abu Lahab. Kemudian yang kedua, ada sedikit koreksi juga terhadap penjelasan di materi yang kemarin. Katakan unzur ma qala wa la tanzur ma qala man qala, ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ini adalah perkataan atau disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Unzur, atau di dalam kitab yang lain dikatakan unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Jadi perkataan tersebut ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhul Mishkatul Masabih. Disebutkan di situ bahwa ini adalah perkataan Ali radhiyallahu anhu. Dalam kitab yang lain juga disebutkan dalam Syarhus Sunan Ibnu Majah. Kemudian dalam kitab yang lain Takhrij Ahadits Ihya Ulumuddin dan yang lainnya. Masih banyak lagi yang menjelaskan bahwa hal tersebut disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari tafsir ini, persaudaraan, kekerabatan, hubungan darah itu tidak akan ada manfaatnya nanti di akhirat. Tidak akan ada manfaatnya di akhirat. Sebagaimana yang dialami oleh Abu Lahab ini. Abu Lahab paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika dia tidak beriman, tidak beramal salih, maka enggak ada gunanya. Meskipun dia anaknya kiai, meskipun dia anaknya ustadz, tapi kalau dia tidak beriman, tidak amal saleh, ya enggak ada hubungannya. Tidak akan ada hubungannya hubungan darah manusia ketika dia tidak menyertai dengan iman dan amal saleh. Sesoleh apapun orang tua kita, sebaik apapun orang tua kita, jika kita tidak beriman dan beramal saleh, maka tidak ada gunanya hubungan darah tersebut. Ketika sama-sama beriman, ya kita akan kembali berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayasla naran dzata lahab, kelak dia akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak. Ini dalil bahwa Abu Lahab pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka.
Jadi kita sebagai manusia nggak boleh memastikan seseorang masuk neraka tanpa ada dalil yang kuat, tanpa ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang maksiat, misalkan ya berzina atau yang lainnya, kemudian pasti masuk neraka ini. Enggak, kita nggak boleh memastikan seseorang masuk neraka kecuali ada dalil. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Lahab pasti masuk neraka. Sudah pasti masuk neraka. Ini ada ayatnya, ada dalilnya. Sedangkan untuk kita memastikan untuk orang lain, kita tidak bisa karena butuh dalil. Kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, penyebar fitnah. Para ulama ketika menjelaskan ayat ini, maksudnya adalah istri Abu Lahab ini suka membuat namimah, suka mengadu domba. Ketika para ulama menjelaskan di dalam tafsir-tafsir mereka, Abu Lahab dan istrinya ini Al-Awra Ummu Jamil bintu Harb, yang biasa disebut dengan Ummu Jamil ya, Ummu Jamil. Ini kunyahnya istri Abu Lahab. Ini pasangan suami istri yang kompak. Kompak dalam kemaksiatan, kompak dalam menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebaliknya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ini jadi manusia, jadi pasangan suami istri yang kompak dalam kemaksiatan. Kita harus kompak dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu harusnya ada dalam rumah tangga. Seorang suami bangun malam, sholat tahajud, istrinya dibangunkan. Jangan sampai misalkan istrinya bangun sholat malam, suaminya nonton bola. Atau misalkan sama-sama bermaksiat, ini nggak boleh ya. Istrinya tiktokan, suaminya tiktokan juga misalkan, joget-joget dan yang lain sebagainya. Jangan seperti ini. Istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Istrinya minta atau menuntut harta yang banyak, nggak ngurus sudah dari mana asalnya, suaminya sama-sama kompak, akhirnya suaminya cari-cari harta yang haram. Maka kita nggak boleh seperti itu. Ketika istri bermaksiat, ya kita harus mengingatkan, jangan dibiarkan. Jadi suami istri harus kompak di dalam kebaikan, jangan kompak di dalam kemaksiatan. Kompak dalam mendidik anak-anak, kompak dalam merawat anak-anak, kompak dalam membawa anak-anak ini menuju kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini nggak kompak. Istrinya semangat untuk mendidik anak, suaminya nggak semangat. Sudah banyak contoh di antara kita, ketika suami istri ini nggak kompak, maka akan jadi masalah. Maka sekali lagi harus kompak kita. Jangan seperti Abu Lahab, kompak dalam kemaksiatan, kompak dalam menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa istri Abu Lahab ini nanti di akhirat dikalungkan di lehernya tali dari sabut yang dipintal, kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka Jahannam. Ini sebagian tafsir menyebutkan seperti itu. Kemudian ada yang lain ketika menafsirkan, seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa Ummu Jamil adalah wanita yang bernasab tinggi di Quraisy. Sebenarnya istrinya Abu Lahab ini punya nasab yang tinggi, orang terhormat. Akan tetapi demi menyakiti dan mengganggu Nabi Muhammad SAW, Ummu Jamil rela pergi ke padang pasir untuk mencari kayu sambil membawa tali yang dikalungkan di lehernya untuk mengikat kayu-kayu tersebut, lalu meletakkan kayu-kayu dan duri-duri tersebut di jalan yang biasa dilalui oleh Rasulullah SAW. Ada sebagian ulama tafsir juga yang dimaksud dengan tali yang melingkar di dalam lehernya pada leher Ummu Jamil adalah maksudnya Ummu Jamil rela menjual perhiasannya yang ada di leher-lehernya, kemudian setelah menjual perhiasannya, uangnya digunakan untuk menghadang dakwah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, itulah tafsir-tafsir di dalam surat Al-Lahab. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari surat ini, yaitu pelajaran paling penting adalah suami dan istri harus kompak, harus sama-sama berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan kompak di dalam kemaksiatan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.